namanya keluarga ya, kan saya juga sudah ada yang datang, teman-teman dekat saya juga sudah datang, dan saya juga nggak jauh-jauh dari manajemen yang selalu ada untuk mensupport saya, merangkul saya, dan kuasa hukum saya. Iya. Saya hanya merasa pengen menyusul kedua orang tua saya. Kangen sekali Kak dengan ada. Mungkin kalau misalnya saya diberikan harapan untuk hidup lebih sempurna lagi, ya saya ingin membahagiakan, saya ingin lebih banyak ibadah, mengucap syukur dan berdoa kepada kedua orang tua supaya di akhirat nanti dia tidak menyesal anaknya seperti ini. Ya, dengan adanya kasus ini ada pembelajaran buat saya, Iya. penyesalan buat saya. Karena saya adalah tulang punggung. Saya juga harus menafkahi keluarga saya, adik-adik saya, keponakan saya. Tapi saya harus bagaimana? Saya harus bekerja keras depan media sosial, depan panggung, depan televisi. Saya berusaha menghibur kalian, apapun yang kalian lontarkan di medsos, membuli saya. Yang saya rasakan ya, ini pribadi yang saya rasakan, public figure itu emang risikonya tinggi. Untuk dibilang dia harus siap dibully, siap dihina. Tapi kalau untuk saya pribadi, dibully yang lebih parah, tahun-tahun, yang gak ada habis-habisnya, ya mungkin bisa dibilang orang nomor sekian yang paling banyak tetesnya. Ya itulah kenapa saya mengkonsumsi obat penenang supaya saya bisa tidur lebih tenang, bisa melakukan pekerjaan juga yang lebih enak. Untuk itu saya hanya bisa pasrah, karena semua orang punya tangan, atas itu punya tangan. Jadi apapun yang kalian ketik itu adalah apa yang akan aku rasakan di sini. Saya manusia biasa, saya punya sakit hati. Ya mungkin kalau misalnya saya nggak kuat, saya bisa mengakhiri semua ini. Saya punya batin yang sakit, tapi saya coba untuk melintir, untuk menghibur. Contohnya, ya dasar kamu begini, cuma aku balas iya deh, kamu yang lebih Tuhan, kata iya deh, kamu yang lebih sempurna dibanding aku. Dan ada juga yang bilang kamu terhadap orang tua kamu begini karena kamu begini. Itu udah sangat benar-benar gitu. Saya benar-benar udah nggak kuat banget. Kalau mau dibilang parah, lebih parah banget. Jadi udah itu aja, terima kasih ya, karena saya nggak bisa lama-lama, takut nanti batin saya makin gencar. Saya udah gak kuat lagi. Pada saat saya membaca komentar-komentar netizen, karena mau ngelaporin netizen itu ngelaporin. kalau itu saya nggak bisa komentar. Yang saya rasakan ya, ini pribadi yang saya rasakan, public figure itu emang risikonya tinggi. Untuk dibilang dia harus siap dibully, siap dihina. Tapi kalau untuk saya pribadi, dibully yang lebih parah, tahun-tahun, yang gak ada habis-habisnya, ya mungkin bisa dibilang orang nomor sekian yang paling banyak tetesnya. Ya itulah kenapa saya
mengkonsumsi obat penenang agar supaya saya bisa tidur lebih tenang, bisa melakukan kerjaan juga yang lebih enak. Untuk itu saya hanya bisa pasrah, karena semua orang punya tangan, atas itu punya tangan. Jadi apapun yang kalian ketik itu adalah apa yang akan aku rasakan di sini. Saya manusia biasa, saya punya sakit hati. Ya mungkin kalau misalnya saya nggak kuat, saya bisa mengalami semua ini. Saya punya batin yang sakit, tapi saya coba untuk melintir untuk menghibur. Contohnya, ya dasar kamu begini, cuma aku balas iya deh, kamu yang lebih lebih Tuhan, karena iya deh, kamu yang lebih sempurna dibanding aku. Dan ada juga yang bilang kamu mantap, orang tua kamu begini karena kamu begini. Itu udah sangat benar-benar gitu. Dia bener-bener udah nggak kuat banget. Kalau mau dibilang parah, lebih parah banget. Jadi udah itu aja, terima kasih ya, karena saya nggak bisa lama-lama, takut nanti batin saya makin guncang. Saya udah nggak kuat lagi. Pada saat saya membaca komentar-komentar netizen, karena mau ngelaporin netizen itu laporin. kalau itu saya nggak bisa komentar. Kan di dalam kan polisi kan punya kesehatan, punya dokter kesehatan, pasti akan dipilih semua. Nah, amanah itu sama, bukan saya. Tapi ada Pak, ada belum ada. Belum kita lihat, kita akan bisa. Tapi benar Bapak kasih Pak. Nanti ada kita bisa. Kan kemarin segala macam. Nggak ada selama ini nggak ada. Selama ini nggak ada. Karena pelayanan kita bagus ya, dia penjual nanti baru kita bagus. Iya berarti Kita lihat, itu masih dalam pemeriksaan. Ya, ruangan khusus sendiri di sementara ini. Sampai kapan ditaruh? Kita masuk jalan dulu, kita lihat situasi. Tapi kan dia seorang wanita, dia akan dapat tapi seorang wanita kalau memang masuk situ. Dia wanita loh ya, kita dapat putusan pengadilan. Menyatakan dia seorang wanita dan itu harus kita hargai. Berarti kalau Iya tuh. untuk proses penyidikan, Bukan bisa dikatakan tadi. Kita di sini polisi bukan katanya. Kemarin kita dikatakan bahwa dia seorang wanita, kata dia. Ya, kirim foto melalui apa? WA. Kita belum lihat aslinya. Setelah aslinya kita terbuka, ketetapannya jelas memang ya kalau kita sampaikan. Itu kan. Ya. Kita lihat saja nanti bagaimana hasilnya ini. Ada kebijakan proses penyidikan, ada hubungan yang boleh dan kalau belum nanti bagaimana harusnya berjalan sesuai dengan hukum yang sangat bersangkutan. Dan pasti happiness juga, bahagia banget. Saya niatnya normal tapi akhirnya sesat. Mulai semuanya bagus, lancar. Namun pada waktu pembukaan 67 karena satu kondisi akhirnya terpaksa harus dilakukan sesar. Dan semuanya berjalan lancar. Lahir jam 4.53 pagi hari. Bayi langsung nangis. Ibu juga bagus. Jadi ya puji Tuhan semuanya berjalan lancar. Dilakukan induksi. Oke. Karena kondisi pada awal 40 minggu 3 hari Oke. dengan air ketuban yang sudah sedikit. Istilah kita adalah oligohydramnion. Jadi karena saya mau mencoba untuk membuat persalinan yang normal, jadi kita melakukan proses yang namanya induksi persalinan. Nah, dari awal induksi dimulai itu kurang lebih jam 8 malam. Pada saat akhirnya diputuskan untuk dilakukan tadi itu kurang lebih sekitar 7 jam kemudian. Jadi dari 1 jam kemudian kita sudah operasi. Untuk tanggalnya sebenarnya kondisi baik,
Jadi saya menanyakan ke Ibu Sandy apakah mau diteruskan, tapi keputusan dari beliau untuk minta dilakukan sensor. Buat saya ya, pasti new experience untuk saya, a good new experience. Waktu itu juga saya sebetulnya panik, tapi harus berusaha nggak panik. Jadi ya hanya karena saya berpikir kalau saya panik juga istri panik pasti chaotic ya jadinya ya. Akhirnya ya saya bersyukur karena semuanya bisa berjalan dengan lancar dan kita dianugerahi dengan satu precious baby, a new member of the family ya, yang kita senang banget, kita syukuri ya. Super happy. Super happy. Itu sebetulnya lebih tenang istri saya pada saat itu karena saya nggak dikasih obat penenang gitu kan. Tapi saya harus berkelakuan sepertinya saya dikasih obat penenang juga dan sama-sama tenang gitu kan. Tapi ya tips saya sih ya kalau nggak bisa lihat darah jangan masuk. Oh, gitu. Tapi saya fine buat saya, malahan justru saya juga senang sekali karena saya diberikan kesempatan untuk bersama dengan istri pada saat sesar di ruang bedah. Saya juga justru pertama kali saya di ruang bedah juga gitu, jadi menjadi satu experience buat saya tersendiri ya gitu, gimana saya harus buat diri saya hygienic segala macam itu ya, sampai saya melihat pertama kali baby saya keluar dari kandungan istri saya. It's a great experience for me. Pertama kali, tapi sangat menyenangkan lah buat saya karena yang saya tunggu-tunggu itu tiba juga di dunia. Namanya very simple, Claire Herbowo. Tadi sudah dijelaskan beratnya 28, 2.8. oh ya, sorry, 2.8, iya 2.815 gram. 2.815 gram, iya 49 cm. Kalau arti nama dari Claire sendiri, papanya aja yang jelasin artinya apa. Oh, arti dari Claire, kita lebih Claire itu seperti clarity, apa ya, ada meaningnya sih sebetulnya. Jadi lebih waktu kita cari-cari nama kita ya pasti nggak jauh-jauh ya, zaman sekarang carinya di Google. Dan kita mencari satu nama yang mempunyai arti yang sangat bagus ya. Pasti semua orang maunya yang terbaik. Iya betul. Orang betul. tua. Iya. Yang Pure clarity, ya itulah clear. Ceria, mandiri. Ya. That's clear. Gitu. Jadi itu yang kita membuat kita mendapat pertimbangan untuk memberikan nama Claire Herbowo, seperti itu sih. Ya. Ekspektasinya lahirnya tanggal 11 ya, tapi kan akhirnya tanggal 12 karena memang saya nggak ada berencana untuk sesar sama sekali sih tadinya. Memang maunya niatnya adalah normal, tapi at the end sesar, jadi tanggal berapapun itu buat saya nggak bukan sesuatu yang big deal. Semua tanggal buat saya baik. Lahir di tepat hari Valentine's, nggak 14 Februari kan, kan 12 Februari. Tapi saya sama suami bukan tipe yang pemilih tanggal, jadi maksudnya apapun tanggal yang memang sudah saatnya lahir ya semuanya all good. Sudah akhirnya mendapat baby girl ya untuk jadi mainan baru saya. Itu semua family support ya, tapi mereka nggak harus kayak normal sesar. Yang penting ibu dan anak selamat, sehat, dan yang terpenting babynya juga sehat. Babynya adaptasinya juga sangat-sangat cepat ya. Maksudnya dia udah mulai ASI juga dari awal apa namanya IMD. Dokter Andri juga menginginkan untuk IMD, itu penting banget. Even sesar tetap harus ada proses itu, dan juga setelah itu dibantu oleh kandungan anak, Dokter Lilian, dan itu sangat ngebantu banget mengajarkan saya juga untuk gimana bisa ASI yang benar. Terus posisinya terlihat kan gampang ya, mungkin di sini Mbak pernah udah ada yang punya anak, kelihatannya gampang tapi ternyata
nggak boleh sembarangan juga. Jadi diajarin bagaimana posisi yang nyaman untuk si ibu dan juga untuk si baby gitu. Terus begitu ada keluarga juga bantu. Di rumah pasti juga ada yang bantu, tapi pengennya kan saya juga lagi break film juga, syuting sudah pastinya pengen fokus dulu ke baby untuk beberapa bulan ke depan. Jadi pengen bener-bener enjoy banget sama baby. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.